Berkat dari Kristus ada di atas kita, semua warga kerajaan sorga. Saya menyampaikan yaitu pentingnya di rumah diajarkan, yaitu tentang budaya hormat. Dan kita membaca minggu yang lalu tentang Matius pasal 10, tentang bagaimana kalau orang menerima seorang murid Tuhan, maka dia seperti menerima Kristus. Dan kalau menerima Kristus, menerima Sang Bapa yang mengutus dia. Dan inilah urutan penghormatan itu. Number one, God. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Khususnya saya minta pada penghormatan pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi, bukan sesuatu. Ya, karena itu saya mengembangkan yaitu Holy Spirit Consciousness. Kesadaran hadirnya Roh Kudus. Banyak orang itu kesadarannya roh jahat, kuasa gelap. Sadarlah, namanya Immanuel. Tuhan yang menyertai kita setiap saat. Yang kedua, Nabi Tuhan ataupun utusan Tuhan. Ketiga, otoritas. Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah itu menyandang pedang. Termasuk polisi, tentara. Sekarang nih lihat bagaimana penghujatan kepada polisi secara khusus. Ya, itu kota, polisi itu mengamankan kota. Tetapi kita lihat bagaimana orang-orang berontak, the spirit of rebellion, lawlessness ada di mana-mana. Dan saya sudah bicarakan juga tentang menghormati orang tua. Tapi peringatan juga untuk bapak-bapak tidak menimbulkan amarah dalam diri anaknya. Karena banyak bapak-bapak tanpa sadar kita melampiaskan frustrasi kita pada anak-anak kita dan akibatnya akan sangat buruk. Lalu kemudian baru the righteous man dan the little ones. The little ones itu kepada orang-orang yang Tuhan suruh kita care. Mungkin pegawai kita dan sebagainya. Tetapi ini urutannya. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana minggu yang lalu saya sampaikan ketika Miriam dan Harun mengatai istri kepada Musa. Tuhan sangat murka dan Musa taruh mukanya ke tanah dan mintakan ampun. Itulah doa syafaat, saudara. Dalam hidup saya sering yaitu dikerjain orang, dikata-katain. Saya tahu itu bukan urusan saya, sebab Tuhan mendengar. Dia membuat telinga, masakan dia tidak mendengar, saudaraku. Tetapi saya sungguh-sungguh mengerti bagaimana tunduk pada pemerintah itu penting. Sebagai contoh, saya dalam minggu ini apa yang sedang saya persiapkan? Ya, yaitu SPT, yaitu surat pemberitahuan pajak. Dan kita sebagai hamba Tuhan menerima persembahannya. Saya laporkan sebagai termasuk pekerja sosial, saudara ya. Tapi kita mengajarkan tunduk pada pemerintah, tunduk pada peraturan. Itu semua buat kebaikan kita, bukan? Termasuk vaksinasi. Ada banyak orang mengajarkan, jangan pakai masker, jangan mau divaksin. Saudara, bagaimana kita berkata kita orang percaya, tapi kita melawan kepada pemerintah, saudara. Secara khusus kita lihat bagaimana kalau kita menghargai hamba Tuhan, kita diterima prophet's reward. Saya belajar hal yang sederhana daripada Tuhan. Ketika saya bertobat, ketika itu saya dalam keadaan bangkrut, saudara ya. Saya dalam keadaan bangkrut, tetapi itulah yang membuat saya kembali pada Tuhan. Dan satu hari tugas saya belum jadi pengkhotbah, saudara ya. Saya jadi driver. Saya mengantarkan hamba-hamba Tuhan. Waktu itu ada 2 orang yang jadi tugas saya, yaitu Frans Daromes dan Ibu Sandra Sanger. Dan satu hari saya coba yaitu berikan apa yang saya punya. Saya traktir Frans di sebuah restoran bubur di Surabaya, saudaraku, restoran biasa. Tapi apa yang terjadi? Di restoran yang sama, saya belum jadi pendeta. Saya ditraktir, saya tidak melebih-lebihkan lebih dari 30 kali. Mungkin 40 kali. Saya ditraktir orang di restoran yang sama itu. Terimalah seorang hamba Tuhan. Dan kamu akan menerima yaitu reward dari orang benar. God bless you warga kerajaan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur buat siang hari ini apapun keadaan kita. Saya percaya kita punya kerinduan yang besar untuk kita sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang baik. Dia Allah yang setia. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab
Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami naikkan syukur dan terima kasih sebab kebaikan-Mu, karunia. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kota Makassar, atas Indonesia, atas gereja-Mu, atas gereja GBI Rock secara nasional maupun internasional. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas gereja-Mu ini, supaya kehendak-Mu dinyatakan, kuasa kebangkitan menjadi nyata, supaya gereja-Mu kepenuhan Kristus yang memenuhi semua, segala sesuatu di dalam ibadah gereja Rock, dimanapun saat ini. Perlindungan Tuhan, tembok berapi memagari dari umat pilihan-Mu. Ya, punyamu lah gereja-Mu ini. Dalam tangan kuasa-Mu lah Engkau menaungi, Engkau memberkati, supaya kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati firman-Mu, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Engkau berbicara kepada kami, supaya umat-Mu dirubah, nasib gereja-Mu dirubah, supaya mereka bahagia, supaya mereka tetap bersuka cita di dalam semua tantangan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Silakan Roh Kudus, berkat anugerah-Mu, kuasa ilahinya menguasai pikiran perasaan hamba-Mu. Semua dalam kendali kuasa Roh Kudus, yaitu Kristus yang ada di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa saya akan sharing siang hari ini tentang keluarga bahagia. Karena di dalam perjanjian baru, kata bahagia itu saya hitung ada 64 kata di dalam perjanjian baru saja. Jadi kata bahagia itu adalah kehendak Tuhan. Gereja Tuhan tuh harusnya bahagia, bukan susah, bukan menderita, tetapi kebahagiaan yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi saya lihat dari Kamus Bahasa Indonesia bahwa kata bahagia, keadaan atau perasaan senang, happy. Happy dari dalam, bukan dari luar, saudara. Suatu joy, suatu sukacita yang digerakkan oleh Roh Kudus. Memang Tuhan mengharapkan, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus khotbah di bukit, kata berbahagia, itu berbahagialah kamu yang membawa damai. Berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya karena namaku. Berbahagialah kamu yang miskin. Jadi kata bahagia itu ada 64 di dalam perjanjian baru. Supaya kita bahagia. Tuhan ingin kita bahagia. Tuhan tidak menghendaki saudara menderita. Tapi tetap sukacita. Bahkan di dalam surat-surat kiriman Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Tetap bersyukur, karena itu kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan Yesus, kita bahagia. Jangan salah persepsi ya. Jadi kehendak Tuhan, kita bahagia. Ya, jadi kata bahagia ini adalah perintah Tuhan. Tuhan berkata, yang berbahagia
ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya atau yang melakukannya. Jadi orang yang mendengar firman dan melakukannya, itu yang disebut bahagia. Ya, saudara. Jadi ini kata bahagia adalah perintah Tuhan. Makanya kita akan lihat satu contoh kejadian bagaimana Ishak di dalam hidupnya. Kita baca ayat pembacaan kita dari Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Ishak berencana mau pergi ke Mesir. Lalu Tuhan menyatakan diri. Ya, jadi dikatakan ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan ku katakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan menerima berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya, saudara. Ayat 8, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbu dengan Ribka istrinya. Sampai sini dulu pembacaan kita. Jadi saudara, Ishak dalam kelaparan, saudara. Itu kelaparan yang terjadi bukan kali ini, berkali-kali dari sejak Abraham. Tetapi orang yang Tuhan katakan di sini berbahagia, bukan berarti orang tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada persoalan. Walaupun dalam kondisi kelaparan, dalam kesulitan, Ishak tetap bahagia. Ishak tetap bahagia. Jadi setiap keluarga pasti memiliki harapan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Semua. Hubungan suami istri, juga anak dan orang tua mengingini semua hubungan bahagia dan harmonis. Ya, itu memang Tuhan menaruh dalam hatinya kebahagiaan dan keharmonisan. Jadi
keluarga yang bahagia itu bukan berarti keluarga yang tidak ada persoalan. Bukan tidak ada masalah. Seperti Ishak ada masalah ini. Masalah soal ekonomi. Masalah soal makan minum. Masalah soal keuangan. Tetapi Ishak tetap bahagia. Ishak tetap bahagia. Jadi kebahagiaan tidak ditentukan dalam situasi dan kondisi yang ada di luar. Tetapi kebahagiaan itu ditentukan dari hati kita. Dari hati kita. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, kalau hati kita tetap mau bersukacita, jadi kebahagiaan saya simpulkan adalah pilihan. Saudara memilih kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu pilihan. Dan kalau engkau mau bahagia, pilihlah taati firman Tuhan. Dan saya percaya, orang yang mentaatinya tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Jadi, Ishak mengalami suatu kondisi kelaparan pada saat itu. Tetapi bukan berarti ia punya alasan untuk tidak bahagia. Punya persoalan bukan berarti kita punya alasan untuk tidak bahagia. Orang seringkali berkata begini, nanti ya kalau persoalanku lewat, aku bahagia. Salah saudara. Kebahagiaan itu sekarang. Karena persoalan selama kita hidup, selalu ada persoalan. Selalu ada masalah. Kadang-kadang kita berpikir masalah satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Jadi kapan saudara bisa bahagia? Kalau tidak mulai dari sekarang. Ya. Dulu saya sempat salah juga dalam konsep ini, saudara. Saya waktu anak-anak saya kecil-kecil, itu minum susunya kan susu mahal itu, khusus untuk baby ya. Satu kali saya ngomong dalam hati saja, aduh nanti kalau anak-anakku sudah besar, aku tidak perlu keluar uang susu yang mahal begitu. Bayangkan urutan anak saya 1, 2, 3 itu terlalu dekat. Minumnya makin besar, makin keras, saudara. Dia pikir kalau sudah selesai cerai, tidak minum susu, lebih bagus. Oh, ternyata selesai minum susu justru perlu biaya lebih besar lagi daripada susu. Orang-orang kadang-kadang berpikir, oh nanti kalau anak-anakku sudah besar, aku bisa bahagia, aku bisa happy. Sekarang anak-anakku kecil, oh susahnya punya anak. Bahagia itu sekarang, saudara. Bahagia itu sekarang. Karena persoalan hidup, ternyata orang banyak yang tidak bahagia waktu belum punya anak, susah. Sudah punya anak kecil, susah. Anaknya sudah besar, susahnya besar. Anaknya belum menikah, susah. Sudah menikah, belum punya cucu, susah. Jadi susah-susah terus. Nah Tuhan tidak menghendaki demikian. Tuhan menghendaki kita bahagia dalam situasi apapun kondisi kita. Karena bahagia dari hati yang dipenuhi Roh Kudus. Yang dilawat Roh Kudus. Hidup dalam kebenaran. Maka kita bisa bahagia. Jadi Ishak mengalami situasi kondisi kelaparan dan sebagainya. Dia tetap happy. Jadi firman Tuhan menyatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua. Jadi ternyata di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 20, kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan meluputkan. Kenapa kok Tuhan mengizinkan masalah? Kenapa Tuhan mengizinkan persoalan dalam hidup kita? Ternyata Tuhan punya tujuan. Karena pada saat kita mengalami masalah, justru pada saat yang tepat kita memenuhi kebutuhan Tuhan. Tuhan tuh butuh kita, saudara. Jadi kalau masalah itu muncul yang membuat kita bisa memenuhi kebutuhan Tuhan. Kita bisa punya waktu untuk Tuhan.
Masa pandemik ini yang masalah besar secara global, orang banyak tinggal di rumah, ya ada beberapa harus kantor dan sebagainya. Itu justru membuat kita punya waktu untuk mencari Tuhan. Bagaimana kalau manusia tidak punya masalah? Manusia tidak akan mendekat sama Tuhan. Manusia cenderung lupa, saudara. Coba saja, kalau lagi susah pasti cari Tuhan. Begitu kelimpahan, orang cenderung lupa Tuhan. Jadi masalah ini untuk yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita lebih dekat. Sehingga pada masa kesukaran, karakter kita terbentuk. Respon kita terbentuk terhadap Tuhan. Sifat karakter kita terbentuk karena masalah. Pertama, mungkin kita sombong. Tuhan izinkan masalah. Mungkin kita terlalu menuhankan uang, menuhankan istri, menuhankan suami, menuhankan pekerjaan, menuhankan anak. Itu kadang-kadang Tuhan izinkan itu masalah supaya kita mendekat. Sehingga karakter kita terbentuk dengan masalah. Jadi Alkitab dengan jelas, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Jadi kalau terjadi gesekan-gesekan dalam hidup rumah tangga, dalam pelayanan, itu bagian dari proses pembentukan karakter, saudara. Dan dimanapun kita tetap akan diproses. Karena itu kita tetap bersyukur. Jangan karena proses membuat kita kehilangan kebahagiaan. Gembala senior kita Pak Arifin ini selalu happy. Bukan berarti beliau tidak ada persoalan. Bukan berarti beliau tidak ada masalah. Beliau banyak masalah. Makin besar tanggung jawabnya, makin besar masalah yang beliau hadapi. Tetapi beliau mengambil keputusan tetap bersukacita. Makanya gembala senior kita kadang-kadang Pak Arifin dijuluki adalah Mr. Joy, Mr. Sukacita. Jadi dia apapun, dia tetap sukacita. Nah, kita belajar dengan masalah bukan berarti kita tidak bahagia. Tetap bahagia, tetap happy, tetap karena kita sedang diproses, kita sedang dibentuk karakter kita. Karena pada saat kita mengalami permasalahan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada waktu kayak masa, tiba-tiba Tuhan suddenly, tangan Tuhan menolong kita, menjamah kita. Menolong kita, memberi solusi kepada kita. Percayalah, ada mujizat di balik persoalan. Persoalan apapun tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah Tuhan sanggup menyelesaikan. Yang setuju katakan amin. Tetaplah bahagia, tetaplah bersukacita. Jangan sampai kehilangan kebahagiaan. Karena dalam hidup ini kita semua dibentuk, semua diproses dengan bentuk masalah-masalah yang berbeda-beda. Tetapi dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi jangan pernah fokus pada masalah, tetapi fokuslah kepada Tuhan kita yang lebih besar dari masalah kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita fokus dengan masalah, justru kita bisa kehilangan kebahagiaan. Fokuslah kepada Tuhan yang menyelesaikan masalah hidup kita. Haleluya. Jangan fokus. Nah, berikutnya ternyata Ishak di dalam masalah hidup yang berat yang dihadapi kelaparan ini, dia yang poin kedua, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangganya. Tetap harmonis, tetap mesra. Jangan sampai karena masalah kita jadi suami istri jadi renggang, saudara.
Justru kita makin dekat, saudara. Kita bangun kemesraan. Ada nyanyian, kemesraan ini janganlah berlalu karena persoalan. Bangun terus, karena kita pasti punya persoalan. Happy saja, happy, bahagia, tetap bangun kemesraan. Coba kita lihat di dalam Kejadian 26 ayat 8. Ini Ishak dalam kondisi yang terpepet ekonomi, dalam keadaan sulit, saudara. Di situ Kejadian pasal 26 ayat 8, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang apa? Bercumbu-cumbu dengan Ribka istrinya, saudara. Dia dalam keadaan yang sulit ekonomi, dia tetap mesra, tetap cumbu-cumbu rayu, tetap happy, tetap mau bahagia. Dia tidak mau kebahagiaan itu berlalu karena persoalan. Hal ini penting bagi kita bahwa tetaplah engkau bahagia. Bangun keharmonisan rumah tangga. Terus saudara berpikir begini, lawang saya sudah tua kok, masih harmonis-harmonisan. Enggak. Tua itu menurut dunia, WHO mengatakan bahwa orang sudah tua itu 75 dikatakan tua. Jadi kalau masih 60 saya masih muda, saudara. Umur saya sudah mau 63, tapi saya masih muda gitu. Dan ketika saya berpikir masih muda, saya muda. Ketika saya berpikir saya sudah tua, langsung saya jadi tua, kakek-kakek. Batuk-batuk terus, minyak gosok. Saya tidak suka minyak gosok, saya suka minyak wangi karena saya masih muda. Haleluya. Amin. Kita lah yang memberi keputusan. Nah, saya pelajari Ishak tetap bermesraan. Pada waktu itu usia pernikahannya Ishak 35 tahun, saudara. 35 tahun usia pernikahan Ishak. Nah, Ishak menikah pada usia, kalau kita lihat di Kejadian pasal 25 ayat 20, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Arab itu diambil menjadi istri. Jadi waktu menikah, Ishak umur 40 tahun. Ya kan? Sudah 35. Jadi usianya berapa ketika masih cumbu-cumbu rayu? Umurnya 75. Jadi saya masih 63, mau 63, saya masih muda. Umur 75 saja masih cumbu-cumbu rayu. Saya masih happy-happy dengan istriku, saudara. Makanya keluarga ini penting. Pemahaman ini jangan nunggu gini. Kalau badai COVID sudah berlalu baru kita bisa happy. Loh, jangan. Sekarang waktunya saudara bahagia. Saudara waktunya happy. Jangan nunggu persoalan itu lewat. Jangan karena usia yang merintangi kondisi tidak bahagia. Jadi bahagia. Kondisi dalam hati yang benar, beres, dan baik. Oleh karena sebab itu, jagalah kemesraan rumah tanggamu. Kemesraan. Nah, saudara, saya mau membukakan rahasia kemesraan rumah tangga, saudara. Supaya semua bisa happy dalam rumah tangga. Yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Yang mungkin sudah seperti saya ini, kami sudah menikah lebih dari 27 mau 28, saudara. Ya, tapi kemesraan ini masih rasakan seperti pengantin baru, saudara. Ya, ini rahasianya. Nah, saudara, pertama, saudara harus paham benar sifat laki-laki. Karakter laki-laki itu 90% laki-laki hidupnya dari logika, pikiran, saudara. Nah, jadi yang apa dipikirkan itu loh,
Pria itu gitu. Coba aja. Kalau zaman dulu bapak-bapak itu ya. Kalau sekarang kan bapak-bapak pulang kerja bukan ngurus istri. Pegang gadget. Kadang-kadang istri juga kesal toh. Aduh, suamiku sudah pulang, yang dipegang gadget. Kalau zaman dulu pegangnya koran. Zamannya dulu saya itu, saya cari koran. Koran mana hari ini? Bukan cari istri di mana, tapi cari koran di mana, saudara. Nah, ini kadang-kadang bikin kesal itu hati istri, saudara. Istri sudah nunggu-nunggu, suaminya kalau datang, mau dirayu, mau bercumbu-cumbu rayu, yang dicari koran. Yang dicari apa? Televisi. Nonton dunia dalam berita itu zaman saya dulu, saudara. Nah, sekarang kan zamannya gadget. Yang dilihat ada WA dari mana, ada pesan dari apa, ada orderan apa. Ya, dibawa sampai ke rumah, saudara. Ada pesan. Nah, ini salah. Padahal pria memang 90% dari logika. Belajar. Mulai tenggang rasa. Nah, wanita ini 90% hidup dari perasaan. Iya kan? Wanita 90% dari perasaan. Coba saja. Bapak-bapak yang sudah menikah. Pernahkah dengar istrinya bertanya, Papa masih cinta saya? Enggak. Loh, kok tanya cinta atau tidak? Loh, aku sudah menikahi kamu, kan berarti aku sudah cinta. Pikirnya laki-laki, begitu. Aku kan sudah membuktikan cintaku, aku nikahi kamu. Bagi perempuan, belum. Masih ada tanda tanya. Masihkah engkau mencintai aku, Papa? Itu muncul, saudara. Jadi, kenapa? Karena istri itu hidup 90% dari perasaan. Makanya firman Tuhan memberi perintah begini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti dirimu. Itulah perintah. Suami harus mengasihi istri. Karena istri butuhnya kasih. Kasih itu melindungi. Kasih itu melindungi. Yang pertama dilindungi perasaannya istri. Ingat ya para suami, para bapak-bapak, bahwa untuk membangun keharmonisan, itu suami harus paham bahwa istri hidup dalam 90% perasaan. Perasaan itu banyak salahnya, saudara. Saya kasih info bahwa perasaan bisa salah. Tetapi itu namanya kodrat memang wanita. Perasaannya yang jalan daripada logikanya. Dia kadang-kadang sudah bertindak dulu baru berpikir. Tapi kalau pria banyak berpikir dulu sebelum bertindak, begitu kira-kira. Jadi perasaannya. Nah, bapak-bapak harus kadang ngasihi istri. Nah, lindungi perasaannya. Istri, perasaannya harus dijaga. Misalkan ini contoh ya, bagaimana menjaga perasaan istri. Zaman modern sebelum pandemi kita kan suka jalan-jalan di mall ya. Di mall, waktu di mall sama istri, kadang-kadang kita lihat di mall banyak-banyak wanita cantik yang muda-muda. Perasaan istri sudah mulai terganggu, mulai awasi suaminya, matanya, apa yang dilihatnya itu sudah dilihat, saudara. Karena perasaannya jaga, saudara. Lalu istri mulai pancing-pancing dengan suaminya. Papa, Koko, cantik ya cewek itu. Karena lihat kokonya matanya ke cewek yang cantik itu, nggak bisa dibelokin, masih dilihat-lihat saja. Makanya bapak-bapak hati-hati loh ya, kalau jalan di mall, istri itu lihat mata bapak-bapak lah, saudara. Karena dia mulai perasaannya terganggu, dia ngomong begini, apa, cewek itu cantik ya. Apa bilang kau sekarang, bapak-bapak? Mau berkata apa? Oh ya cantik, nggak seperti kamu. Nanti malam kamu nggak kasih makan malam sama istrinya. Dia pasti sakit hati, saudara. Nggak bisa melindungi perasaannya. Pengennya jawaban istri itu jawaban yang tepat, yang membuat dia rasa aman dan nyaman. Jawaban apa kira-kira yang paling tepat di dalam hal ini? Jawabannya gini, oh iya mah, itu memang wanita cantik ya. Tetapi banyak wanita cantik yang begini, begitu. Hatinya mereka belum tentu cantik.
kamu cantik hatinya, kamu juga cantik parasnya. Dari sana, oh sudah. Begitu pulang langsung, papa mau minum kopi, pak, mau minum susu apa, oh langsung servisnya luar biasa. Jadi istri itu happy. Nah, membangun kebahagiaan rumah tangga harus paham istri itu perasaannya yang jalan. Tolonglah, istri itu dirayu-rayu, dipuji-puji. Coba satu kali saya waktu dulu pelayanan keluar kota ya, keluar kota pelayanan, saya belikan oleh-oleh untuk istri. Kan istri selalu minta oleh-oleh. Saya belikan daster, saudara. Oleh-olehnya daster, saudara. Oh, sampai di rumah, ini sayang, ini oleh-oleh daster. Oh, dia happy banget. Dia cium pipi kiri, pipi kanan karena happy toh. Lalu dia masuk kamar, dicoba dasternya, saudara. Satu kali saya intip dia dari pintu, loh, saya lihat, saudara, dia lagi berputar-putar di cerminnya. Ya, terus saya kembali pura-pura duduk di ruang tamu lagi, baca-baca Alkitab. Terus dia lewat-lewat di depan saya, saudara. Lewat-lewat istri saya, muter-muter dengan daster yang baru. Saya enggak ngeh, saudara. Saya satu kali saya lihat gini, oh pakai daster. Ternyata dia ingin dipuji istrinya. Aduh, ketika saya ngomong, aduh mama dah pakai daster yang kuning ini, mama tambah cantik. Langsung dia bersinar-sinar wajahnya, kembali masuk kamar, bercermin lagi, saudara. Karena apa? Happy. Ini hal-hal yang kecil. Yang kecil bagaimana kita membangun keharmonisan rumah tangga. Bapak-bapak harus, suami-suami harus paham ini. Pujilah istrimu dari hal-hal yang kecil. Misalkan, kamu lagi sibuk gak pulang kerja, ambilkan air minum putih saja, bilang, aduh terima kasih banyak, kamu memang istri yang luar biasa ya, suamimu lagi haus, kamu tanpa diminta kamu sudah memberi, thank you buat istri yang baik. Oh, keharmonisan itu terjadi, saudara. Banyak hal bisa memberikan kata-kata menenangkan hati, supaya hati istri itu nyaman. Berilah pujian, berilah kata-kata cinta. I love you, I love you. Saya mau tanya ini, kalau sama bapak-bapak, kapan terakhir kata-kata I love you sama istri saudara? Pasti istri lebih tahu daripada bapaknya. Bapaknya paling lupa kapan, Dik. Tapi istrinya tahu. Oh iya Pak, sudah 2 bulan yang lalu. Oh 6 bulan yang lalu pas hari Kamis jam sekian. Dicatat semua, saudara. Karena bagi dia itu membekas di hatinya. Dia rasa enjoy. Dia rasa bahagia. Saya kalau konseling dalam pranikah, saya selalu bertanya, kapan pacarmu, calon suamimu memberi pujian? Saya tanya sama calon mempelai pria lupa. Kapan ya? Tapi calon mempelai wanita tanya, tahu. Oh iya Pak, itu 2 hari yang lalu Pak. Ngomong apa? Semua bahasanya tepat, tercatat di dalam hati pikirannya. Saudara, mari bapak-bapak, pria-pria, suami-suami, bangunlah keharmonisan dalam rumah tanggamu. Supaya engkau bahagia. Itu perlu. Jangan sekali-sekali membandingkan istrimu dengan wanita lain. Dia mau jadi lady first. Dia pengen jadi nomor 1 wanita itu dalam hidupnya. Dia tidak mau di nomor 2-kan. Dia ingin nomor 1, saudara. Dan ingat, jangan menegur istri depan umum. Tegurlah dia dengan 4 mata, dengan kasih sayang. Pujilah dia terlebih dahulu sebelum menegur. Peluklah dengan kasih. Kamu tuh luar biasa baiknya. Cuma tadi yang kamu enggak pas loh waktu itu. Ini. Oh iya, sorry. Itu pasti. Tapi kalau pulang langsung, kenapa kamu tidak begitu? Halo. Oh, perang saudara rumah tanggamu. Dia akan dari cekcok, dicek-cek tidak pernah cocok. Jadi cekcok saudara. Makanya mari kita belajar di sini. Tetap harmoni di masa sukar, di masa pandemi, di masa kesulitan apapun. Ku berbahagia terus. Nah saudaraku, saya sudah mau 63. Tapi soal happy,
Saya paling happy dengan istri saya. Anak-anak saya kadang-kadang, papa mama kok kelihatan genit sekali ya. Masih suka goda-godain mama. Ya, istriku kadang-kadang juga genit lah begitu. Tapi ini kebahagiaan. Kebahagiaan saling memberi. Baik saudaraku, saya sudah dikasih kode oleh tim media. Jangan kepanjangan di situ katanya. Jadi situasi apapun juga, tetaplah jaga keharmonisan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur di dalam kesulitan. Di masa pandemik, jangan lupa menabur. Saya paling senang di dalam kondisi kesulitan ini. Karena Alkitab katakan, barang siapa menabur dengan air mata, justru menuai dengan bersorak-sorai. Ishak menabur, saudara. Kejadian 26, di situ dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ya, no? Ia mendapat dalam tahun itu juga, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, orang yang bahagia tetap menabur. Tetap perhatikan saudara kita yang dalam kesulitan. Mungkin tidak satu, banyak orang yang mengalami kesulitan di sekitar kita. Ya kita berkati dengan cara kita. Kalau dia mengalami persoalan, cari solusi jalan keluar. Jangan biarkan. Inilah saatnya kita menabur. Karena orang yang menabur, dia akan menuai. Orang ingin kaya, tetapi tidak menabur. Petani, belajarlah dari petani. Dia akan menuai ketika dia menabur dan merawatnya. Saya akan singkat-singkat saja. Jadi keluarga bahagia adalah keluarga yang suka damai. Suka damai dengan semua orang. Tidak ada musuh. Semua teman, semua saudara. Ishak gali sumur. Sumurnya direbut sama orang Filistin. Udahlah, hakmu ambil aja. Gali lagi. Yang orang diberkati selalu membual berkat itu. Percayalah. Mungkin dalam pandemik ini mungkin saudara ditipu. Ada orang yang tidak membayar. Tetaplah bersukacita. Karena dia lagi kesulitan. Biarlah. Berkatilah mereka. Yang kelima. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Tidak menjauh. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah. Tetap ibadah. Walaupun sekarang melalui Zoom. Melalui hal-hal yang nggak bisa kontak langsung. Tetapi kita punya waktu terus. Bangun mezbah keluarga. Bangun mezbah doa. Bangun ibadah kita. Dan bawalah terus keluarga kita. Untuk didisiplin. Mendengar suara Tuhan. Taat. Terus bangun keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Takut akan Tuhan. Itu benar-benar di mata Tuhan. Maka kita akan mengalami bahagia di dunia ini dan di dunia akan datang. Karena kita punya pengharapan di dalam kekekalan. Dan satu terakhir ini luar biasa sekali saudara. Ketika saudara bahagia, orang melihat saudara akan berdampak sekali. Ini terjadi di dalam Ishak. Di pasal 26. Ayat yang ke-25 dikatakan. Sesudah Ishak mendirikan mezbah di situ. Dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali air sumur itu. Datanglah Abimelek dan Gerar. Ini Raja Abimelek dan Gerar mendapatkan bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami, ya perhatikan nih, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau
Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kita. Saudara, orang dunia akan melihat, oh, kamu disertai Tuhan ternyata. Walaupun engkau digencet, walaupun engkau ditekan, engkau tetap happy, engkau tetap diberkati, engkau tetap menabur, engkau tetap menuai. Dan saya percaya, orang di sekitar saudara akan melihat betapa bahagianya kau itu. Aku melihat ada Kristus dalam hidupmu. Itulah GBI Rock. Rock itu artinya kita menjadi wakil Kristus. Happy, sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mari. Jangan nunda kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu adalah sekarang, saudara. Ini, sekarang ini. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kemuliaan-Mu. Aku warisnya, aku warisnya. Ku ditebus ciptaan baru. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan masing-masing roti dan anggur. Bahagialah engkau dan tetaplah bersukacita. Sekalipun, walaupun ada masalah, tapi masalah itu justru mengubah karakter kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Angkat roti tinggi-tinggi. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya. Dan membagi-bagikan dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Makanlah. Dan setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat akan aku. Demikianlah firman Tuhan. Roti akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita ambil cawan, lalu sesudah itu Ia mengambil cawan dan mengucapkan berkat atas. Dan Ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu. Yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Minumlah. Dan setiap kali engkau meminumnya, engkau memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur.
Bersukacitalah karena Tuhan. Maka apa yang diinginkan hatimu, Tuhan kabulkan. Bergembiralah karena Dia. Bahagialah karena Tuhan. Maka apa pergumulan? Tuhan memberkati. Apa yang jadi kerinduan hatimu, Tuhan beri kepadamu. Tuhan kiranya mengabulkan doa-doa. Yang sakit disembuhkan. Yang merindukan sesuatu, Tuhan beri dalam nama Yesus. Apapun keadaanmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan adalah gembalamu. Takkan kekurangan aku. Aku dibaringkan di padang rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Oh, haleluya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah jamahan kuasanya. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh-Mu terus berbicara di dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, supaya engkau tetap bahagia. Rumah tanggamu tetap bahagia. Sekalipun, walaupun banyak masalah, tapi masalah itu membentuk karakter kita. Membentuk rupa kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang membuat kita punya waktu dengan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, supaya engkau bahagia. Dan orang melihat engkau adalah keluarga yang bahagia. Orang akan melihat Kristus dalam rumah tanggamu. Dan mereka bisa percaya, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin.